Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel, melanjutkan materi pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan solusi SPLDV menggunakan metode substitusi dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan solusi SPLDV menggunakan metode eliminasi dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan solusi dari SPLDV menggunakan metode gabungan, yaitu metode substitusi dan juga metode eliminasi dengan tepat. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita masuk ke materi metode substitusi, ingat-ingat lagi untuk materi pertemuan sebelumnya tentang SPLDV. Nah, sebelumnya kan kita belajar tentang SPLDV dari masalah kontekstual, dari masalah sehari-hari. Nah, kalau untuk menyelesaikan masalah SPLDV berdasarkan masalah kontekstual, itu langkah awal yang harus kita lakukan adalah memisalkannya dengan X atau Y, atau dengan A atau B, atau bisa memisalkannya dengan huruf yang lainnya. Kemudian, setelah kita misalkan, lalu kita buat bentuk aljabarnya atau model matematikanya. Nah, tetapi hari ini karena kita akan belajar SPLDV langsung dari bentuk aljabarnya, jadi tidak perlu memisalkan si masalah itu ke bentuk aljabarnya terlebih dahulu, langsung ke penyelesaiannya saja. Nah, ini sekarang metode substitusi yang pertama. Jadi sebenarnya apa sih metode substitusi itu? Nah, metode substitusi itu adalah salah satu cara penyelesaian SPLDV dengan mengganti salah satu variabelnya dengan variabel lainnya. Jadi kalau SPLDV itu kan sistem persamaan linear dua variabel itu kan ada dua variabel ya dalam satu persamaan linearnya. Nah, jadi nanti salah satu variabelnya itu diganti dengan variabel yang lainnya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Misalkan nih, tentukan penyelesaian dari SPLDV di bawah ini, yaitu X ditambah 5Y sama dengan 13, dan juga 2X dikurangi Y sama dengan 4. Lalu penyelesaiannya bagaimana? Kita menggunakan metode substitusi dulu di sini. Nah, caranya, misalkan nih, untuk persamaan X ditambah 5Y sama dengan 13, itu kita misalkan sebagai persamaan pertama. Ini kita misalkan sebagai persamaan pertama. Kemudian, 2X dikurangi Y sama dengan 4, itu kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya, pilih salah satu persamaan, boleh persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, di sini saya memilih persamaan yang pertama, yaitu X ditambah 5Y sama dengan 13. Nah, dari persamaan pertama ini saya ubah variabelnya ke variabel lainnya. Di sini X itu, X ini, kita, karena di sini X-nya koefisiennya 1, dan di sini Y koefisiennya 5, agar lebih mudah, kita pilih yang koefisiennya lebih kecil, yaitu di sini X. Kita menjadi X sama dengan 13 dikurangi 5Y. Kenapa dikurangi 5Y? Karena di sini, untuk mengubah si variabel X-nya ini, untuk mencari si variabel X-nya ini kan kita harus mengenolkan 5Y-nya. Jadi 5Y ini kita kurangkan dengan 5Y. Sehingga di ruas satunya juga kita kurangkan dengan 5Y. Sehingga diperoleh X itu sama dengan 13 dikurangi 5Y. Lalu selanjutnya kita substitusi ini, si X ini, nilai X ini ke persamaan yang satunya, yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 4. Nah, dari sini X pada persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 4, ini kita ganti dengan 13 dikurangi 5Y, menjadi 2 dikali 13 dikurangi 5Y. Kemudian dikurangi Y sama dengan 4. Nah, ini di sini untuk membuka si kurungnya ini, untuk menghilangkan si kurungnya, itu kan berarti caranya yaitu 13 dikalikan dengan 2, kemudian dikurangi 5Y dikalikan dengan 2, sehingga diperoleh 26 dikurangi 10Y dikurangi Y sama dengan 4. Nah, perhatikan pada baris ini. Pada baris ini terdapat
variabel yang sama, yaitu variabel Y. Itu 10Y dikurangi Y. Nah, dari sini langsung saja kita sederhanakan kedua variabel yang sama ini menjadi 26 dikurangi 11Y sama dengan 4. Oke, nah di sini kita akan mencari nilai Y-nya. Karena kita akan mencari nilai Y-nya, maka 26 di ruas kiri ini itu kita nolkan, kita netralkan. Nah, caranya dengan menguranginya dengan 26. Nah, karena di ruas kiri kita kurangi dengan 26, maka di ruas satunya, di ruas kanan, itu juga kita kurangi dengan 26. Sehingga diperoleh negatif 11Y sama dengan 4 dikurangi 26. Jadi negatif 11Y sama dengan negatif 22. Oke, nah di sini koefisien untuk Y itu kan masih negatif 11, sedangkan kita hanya akan mencari nilai Y-nya, atau satu Y-nya. Nah, jadi caranya yaitu kedua ruas ini kita bagi dengan negatif 11. Kenapa negatif 11? Karena di sini Y-nya ini kan negatif 11, sedangkan kita hanya akan mencari agar koefisiennya ini menjadi 1. Jadi, agar si koefisien Y ini menjadi 1, kita bagi dengan negatif 11, seperti itu. Jadi, Y sama dengan negatif 22, ini ada tipe ini, negatif 22 dibagi dengan negatif 11, sehingga diperoleh nilai Y-nya sama dengan 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kan pada slide sebelumnya telah diperoleh nilai Y sama dengan 2. Kemudian kita akan mencari nilai X-nya. Nah, caranya, ini dari sini kita kembali ke persamaan sebelumnya, yaitu X sama dengan 13 dikurangi 5Y. Nah, di sini, karena kita telah peroleh nilai Y itu sama dengan 2, maka Y ini kita ganti atau kita substitusi dengan 2. Jadi, X sama dengan 13 dikurangi 5 dikalikan 2. Jadi, X-nya sama dengan 13 dikurangi 10. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 3. Nah, maka penyelesaian SPLDV-nya yaitu Y sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Jadi, diperoleh penyelesaian untuk SPLDV tersebut adalah 3,2, seperti itu. Kemudian, untuk metode yang kedua, yaitu metode eliminasi. Sebenarnya apa sih metode eliminasi? Nah, dari kata eliminasi sendiri, eliminasi itu berarti menghilangkan. Nah, jadi penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi yaitu adalah dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya untuk memperoleh nilai bagi variabel yang lainnya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Ini soalnya masih sama seperti yang tadi, yaitu tentukan penyelesaian dari SPLDV di bawah ini, yaitu X ditambah 5Y sama dengan 13 dan 2X dikurangi Y sama dengan 4. Untuk yang pertama, yaitu pilih salah satu variabel yang akan kita eliminasi terlebih dahulu. Bebas, di situ boleh eliminasi variabel X atau mau variabel Y. Bebas, terserah kalian mana yang menurut kalian lebih mudah. Tetapi di sini saya memilih untuk mengeliminasi variabel X terlebih dahulu. Nah, caranya seperti ini. Di sini, ini X, tadi kan persamaannya X ditambah 5Y sama dengan 13 dan 2X dikurangi Y sama dengan 4. Nah, karena saya akan mengeliminasi si X-nya ini akan saya eliminasi, maka koefisien dari variabel X ini harus disamakan terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu untuk yang atas untuk yang atas persamaan yang X ditambah 5Y sama dengan 13 itu agar koefisien X-nya itu sama, yaitu dikalikan dengan 2. Kemudian persamaan yang kedua,
yaitu 2x dikurangi y sama dengan 4, agar koefisien variabel x-nya itu sama, maka dia dikalikan 1, sehingga diperoleh 2x ditambah 10y sama dengan 26. Nah, di sini yang dikalikan tidak hanya si variabel x-nya saja, tetapi semuanya. Jadi x dikali 2 ditambah 5y dikali 2 sama dengan 13 dikali 2, yaitu diperoleh 2x ditambah 10y sama dengan 26. Nah, selanjutnya untuk yang bawah, karena dia hanya dikalikan 1, maka ini juga sama, 2x dikurangi y sama dengan 4. Nah, lalu cara untuk mengeliminasinya, karena di sini 2x ini, variabel x ini sama-sama bernilai positif, maka caranya yaitu kita kurangkan kedua persamaan tersebut, sehingga diperoleh 11y sama dengan 22. Nah, kemudian langkah selanjutnya, karena kita akan mencari nilai y-nya, maka untuk koefisien y-nya itu kita ubah agar dia menjadi 1. Caranya bagaimana? Nah, agar si koefisien y-nya ini menjadi 1, maka kita harus membaginya dengan 11, karena di sini koefisien y itu kan 11. Jadi agar dia menjadi 1, maka kedua ruas ini dibagi dengan 11. Jadi diperoleh nilai y-nya sama dengan 2. Nah, setelah diperoleh nilai y-nya sama dengan 2, kemudian kita cari nilai x-nya. Langsung saja, bagaimana cara mencari nilai x-nya? Nah, tadi ini si x ini, x ditambah 5y sama dengan 13, itu kan sama aja x sama dengan 13 min 5y. Nah, jadi kita terapkan di sini. Kita kan tadi udah peroleh y-nya itu sama dengan 2. Y ini kita ganti dengan 2. Sehingga menjadi x sama dengan 13 dikurangi 5 dikalikan dengan 2. Maka menjadi x sama dengan 13 dikurangi 10. Sehingga diperoleh untuk nilai x-nya itu sama dengan 3. Nah, dari sini kita peroleh untuk penyelesaian SPLDV tersebut adalah 3, untuk x-nya itu sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah 3,2. Oke, ini sama seperti yang tadi ya. Jadi dengan metode substitusi dan juga metode eliminasi, hasilnya sama, tidak berubah. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan metode gabungan. Nah, apa sih metode gabungan itu? Jadi metode gabungan itu adalah metode untuk menyelesaikan suatu persamaan linear dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan juga metode substitusi secara bersamaan. Jadi dengan metode gabungan ini, kita menggunakan dua metode sekaligus, yaitu metode eliminasi, kemudian dilanjutkan dengan metode substitusi. Baik, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini tentukan penyelesaian dari SPLDV di bawah ini, yaitu 4x dikurangi 3y sama dengan 20, dan juga untuk persamaan satunya 7x ditambah 2y sama dengan 6. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Jadi, yang pertama itu adalah kita eliminasi terlebih dahulu salah satu variabel. Bebas mau variabel yang x dulu atau mau variabel yang y dulu, senyaman kalian. Boleh pilih yang mana. Tapi di sini saya memilih untuk mengeliminasi yang variabel y terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat untuk mengeliminasi variabel y,
di sini. Pada persamaan yang pertama, Y-nya itu kan koefisiennya 3. Pada persamaan kedua, Y-nya ini koefisiennya 2. Nah, agar untuk mengeliminasi variabel Y ini, maka kita samakan terlebih dahulu koefisien dari si variabel Y ini. Jadi, untuk persamaan yang pertama, karena kita akan menyamakan si koefisiennya, persamaan pertama kita kalikan dengan 2, dan persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Sehingga diperoleh 8x dikurangi 6y sama dengan 40. Dan persamaan yang kedua diperoleh 21x ditambah 6y sama dengan 18. Nah, dari sini kita lihat ya, untuk yang persamaan pertama setelah dikalikan, di sini, untuk variabel Y, ini kan dia bernilai min 6y. Kemudian yang persamaan kedua yaitu plus 6y. Nah, untuk mengeliminasi si variabel Y ini, karena dia bernilai positif dan negatif, maka caranya yaitu dengan menjumlahkan kedua persamaan ini. Jadi, 8x dikurangi 6y sama dengan 40, dan 21x ditambah 6y sama dengan 18, ini dijumlahkan. Sehingga diperoleh, ini kan 6-nya ini menjadi 0 ya. Jadi diperoleh 29x sama dengan 59. Nah, di sini kita cari untuk nilai x-nya. Untuk mencari nilai x-nya, karena di sini itu kan koefisien x ini 29. Nah, karena untuk mencari nilai x-nya itu berarti koefisien x itu harus bernilai 1. Maka di sini x-nya dibagi dengan 29. Nah, karena di sebelah kiri ini kita bagi dengan 29, maka yang sebelah ruas satunya pada ruas yang kanan juga kita bagi dengan 29 agar sama. Jadi kedua ruas itu dibagi 29 sehingga diperoleh nilai x-nya itu sama dengan 2. Nah, kemudian setelah kita peroleh nilai x-nya itu sama dengan 2, kemudian kita cari nilai y-nya. Nah, cara untuk mencari nilai y-nya yaitu dengan mensubstitusi nilai x ini ke dalam salah satu persamaan di sini. Boleh pilih persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua, bebas. Tetapi di sini saya memilih untuk mensubstitusi nilai x sama dengan 2 ke dalam persamaan 7x ditambah 2y sama dengan 6. Nah, berarti di sini nilai x pada persamaan ini kita ganti atau kita substitusi dengan 2, yaitu menjadi 7 dikalikan 2 ditambah 2y sama dengan 6. Maka menjadi 14 ditambah 2y sama dengan 6. Nah, di sini kita akan mencari nilai y-nya. Maka, angka 14 di ruas kiri, ini kita nolkan, kita netralkan. Yaitu caranya dengan mengurangkan 14 ini dengan 14. Jadi, 14 dikurangi 14. Nah, karena di ruas kiri kita kurangi dengan 14, maka di ruas kanan juga dilakukan hal yang sama, yaitu dikurangi dengan 14. Maka diperoleh 2y sama dengan 6 dikurangi 14. Menjadi 2y sama dengan negatif 8. Nah, di sini ini kan 2y ini kan y-nya ini koefisiennya 2. Sedangkan kalau untuk mencari nilai y, koefisiennya harus bernilai 1. Maka, untuk kedua ruas ini kita bagi dengan 2. Kedua ruas ini kita bagi dengan 2, sehingga diperoleh nilai y-nya itu sama dengan negatif 4. Nah, dari penyelesaian SPLDV menggunakan metode gabungan ini, yaitu eliminasi, dan juga substitusi, sehingga diperoleh untuk nilai x-nya itu 2 dan nilai y-nya itu negatif 4. Jadi, penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah 2, negatif 4. Seperti itu. Oke, nah kesimpulannya, yang pertama yaitu untuk metode penyelesaian SPLDV yang kita pelajari pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama substitusi, atau substitusi itu dengan cara mengganti variabel satu dengan variabel yang lainnya.
Kemudian yang kedua yaitu dengan cara metode eliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu metode gabungan, yaitu cara campuran atau metode campuran, di mana dalam satu soal kita menggunakan dua metode sekaligus, yaitu metode eliminasi dan juga metode substitusi, seperti itu. Baik, untuk video kali ini materinya saya cukupkan sampai di sini saja. Kemudian selanjutnya nanti kalian kerjakan untuk latihan soalnya. Akan saya cantumkan di Google Form seperti biasa. Nanti kalian kerjakan sebagai presensi harian kalian. Untuk waktu pengumpulannya maksimal pukul 20.00, pukul 20.00 atau 8 malam. Baik, sekian dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengerjakan.